Halo pemirsa, bagaimana jika Anda menjadi agen mata-mata Israel yang bekerja untuk Mossad? Film ini adalah film yang berdasarkan dari kisah nyata. Kali ini saya akan membahas film The Spy, TV series yang berlatar waktu tahun 1960-an, dan TV series ini mendapat rating 7,9 dari IMDb. TV series ini merupakan produksi tahun 2019. Film dimulai pada latar waktu 18 Mei 1965 di airport Paris. Terlihat cuaca yang sedang hujan dan terlihat laki-laki yang terburu-buru memasuki mobil. Saat pria itu ditanya, "Bagaimana kabar Damaskus?" Dia langsung menjawab, "Aku harus berbicara dengan Perdana Menteri Israel." Dan mobil bergegas berangkat. Lalu frame berganti di keluarga Cohen. Terlihat Nadia Cohen yang belum bisa tidur dan terlihat gelisah. Lalu frame berganti ke Mossad Office di Israel. Terlihat dan Velek juga gelisah. Lalu saat ada wanita yang mendekati dia dan bertanya, "Apakah ada kabar dari Kata?" Lalu frame berganti di perkampungan Yahudi di Damaskus, Suriah. Terlihat tentara yang menjemput Rabbi Endebo. Saat pintu dibuka, tentara mengajak Rabbi Endebo ke penjara. Ternyata dia dipertemukan dengan Kemal. Tidak lama kemudian, Kemal menulis di selembar kertas, "Pesan untuk Nadia." Ketika selesai menulis, Kemal disuruh tanda tangan dan memberikan nama di surat itu, tapi Kemal lupa dengan nama aslinya. Lalu Kemal melihat ke arah lampu. Lalu frame berganti di gedung radio Damaskus. Terlihat seorang penyiar membacakan pengumuman dari Presiden Amin al-Hafesh. Mata-mata Zionis. Eli Cohen tertangkap. Nadia yang mendengarkan berita ini membuat dia kaget. Lalu frame berganti dengan setting waktu 6 tahun sebelumnya. Terlihat Eli Cohen yang bekerja di Toserba sedang melakukan tugasnya agar segera selesai sebelum jam 12 siang. Lalu dia membuka box makanan yang dibawakan oleh Nadia. Saat dia akan membuka makanan, tiba-tiba ada surat kecil di tengah makanannya. Surat itu adalah surat dari istrinya yang berpesan agar jangan pulang malam. Lalu Eli berjalan turun membelikan baju buat Nadia. Setelah malam hari baju baru dipakai oleh Nadia, mereka berdua pergi ke pesta. Saat menuruni tangga apartemen, TV menyiarkan berita perang antara Suriah dan Israel. Lalu Nadia menyarankan jangan pergi. Tapi Eli meyakinkan bahwa itu bukan apa-apa. Setelah itu mereka berdua pergi ke pesta. Karena Eli menggunakan rompi saat pesta, salah satu teman Nadia meminta dia agar mengambilkan air toner dengan lemon. Setelah dijelaskan bahwa itu adalah suami Nadia, akhirnya temannya meminta maaf. Lalu frame berpindah saat Nadia dan Eli sudah berada di rumah. Lalu Eli membahas tentang pesta tadi, karena seperti pesta yang bodoh dan kekanak-kanakan. Lalu Eli berkata, "Apakah gara-gara aku seperti imigran?" Lalu Nadia menjawab, "Mereka tidak tahu hal itu." Dan Eli merasa bahwa mereka melihatku seperti orang Arab, padahal aku ini adalah orang Yahudi. Beberapa waktu kemudian, frame berganti dengan kondisi perbatasan Suriah dengan Israel. Terlihat para petani yang sedang bekerja. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pesawat, dan tentara yang menyuruh mereka untuk tiarap. Lalu bom-bom dan peluru ditembakkan. Setelah itu, frame berganti dengan kondisi dan Velek yang menunggu selesai meeting. Lalu Jacob menyalahkan dia, karena tanpa mata-mata atau spy, kita seperti buta dan tuli. Lalu Jacob meminta agar segera mengirimkan mata-mata. Lalu dan Velek meminta waktu 2 tahun. Tapi Jacob menolak dan hanya diberikan waktu 6 bulan untuk melatih mata-mata yang akan dikirimkan ke Suriah. Lalu Jacob meminta agar Dan Velek mengikutinya. Setelah itu Jacob memperlihatkan foto udara dari Amerika dan menunjukkan ke Dan Velek bahwa ada pergerakan alat berat atau ini hanya pengalihan spy untuk Israel. Jacob menjelaskan, jika tidak ada spy di perbatasan, maka kita akan buta dan tuli. Dia juga mengingatkan, kita berhutang kepada rakyat agar mereka bisa hidup damai dan aman di Israel. Itu bukan tanpa harga, dan harga itu lebih mahal dibandingkan nyawa satu orang. Setelah malam hari, frame berganti di kantor Mossad di Tel Aviv.
Terlihat Dan Velek memilih data-data agen yang akan dia latih. Tapi karena tidak ada yang lolos sesuai kriteria, Dan Velek membuang data-data yang gagal. Lalu dia mengambil satu berkas dan mengirimkan surat ke Eli Cohen. Setelah surat itu sampai dan dibaca Eli Cohen, surat itu berisi alamat 56 Allen Bay Street pukul 4 sore lantai 3. Setelah mendekati pukul 4 sore, Eli menuju alamat itu. Ternyata itu adalah alamat yang salah. Dan itu adalah ujian dari Dan Velek. Karena dia ingin melihat naluri Eli. Karena mata-mata juga harus punya naluri. Tiba-tiba Eli berbalik dan mengetahui posisi Jacob dan Dan Velek. Lalu dia menaiki tangga menuju lantai 3. Setelah sampai, Dan Velek bertanya, "Apakah kau tahu siapa aku?" Lalu Eli menjawab, "Aku sudah melamar 2 kali, dan 2 kali juga kau tolak." Karena Eli sangat mencintai negara dengan sepenuh hati. Jacob bertanya, "Jika negara memintamu untuk berhenti bekerja, jika negara memintamu untuk berbohong ke semua orang, apakah kau siap?" Lalu dengan tegas Eli menjawab, "Iya, aku siap." Lalu Dan Velek meminta agar besok pagi Eli datang untuk melalui beberapa tes dan juga pelatihan. Jika memang Eli lolos untuk menjadi agen Mossad, dia akan dipekerjakan menjadi agen. Keesokan harinya Eli memulai pelatihan dengan menemukan orang yang sedang mengikutinya. Di tes awal gagal. Di tes berikutnya dia bisa menemukan orang yang sedang mengikutinya dari belakang. Padahal Eli dapat menjawab dengan benar, tapi Jacob menyalahkannya. Begitu juga pada tes berikutnya. Eli dapat menemukan agen yang mengikutinya, tapi Jacob tetap menyalahkannya. Tes berikutnya, Eli diperkenalkan dengan berbagai gambar, senjata, tank pesawat, orang-orang penting yang menjadi target, seperti Kolonel Afif Al-Bisri, Ahmad Suidani dari polisi rahasia. Eli juga dites menggunakan sandi Morse, 25 kata dalam 1 menit, tapi dia hanya dapat menyelesaikan 13 kata dan ada 3 kesalahan. Di tes selanjutnya, Eli dapat menyelesaikan 45 kata dalam 1 menit tanpa kesalahan. Lalu frame berganti karena dia yang mengunjungi tempat kerja Eli. Dia kaget karena yang ada di ruangannya bukanlah Eli tapi orang lain. Setelah itu frame berganti. Meeting antara Jacob dan Dan Velek. Lalu Dan Velek melaporkan bahwa Eli dapat menyelesaikan semua tes dan pelatihan. Lalu Jacob meminta agar Eli atau agen 88 diminta segera dipindahkan ke Buenos Aires. Tapi Dan Velek menolak dan meminta agar Eli dikirimkan ke Damaskus. Tapi Jacob menjawab, ada Perdana Menteri yang kehilangan tangan dan juga kaki dan juga kedua anaknya. Dan juga agen Mossad di Swedia yang kehilangan penglihatannya. Lalu frame berpindah ke Dan Velek yang berbicara dengan Eli. Lalu Dan Velek menceritakan bahwa besok dia harus menyerahkan agen ke Jacob untuk bertugas, dan juga Jacob meminta agar Eli bertugas karena Eli sudah lulus semua ujian dan siap untuk beroperasi. Setelah itu Dan Velek meminta agar Eli memikirkannya dalam waktu 24 jam. Karena jika Eli bersedia, dia akan segera bertugas. Jika tidak, maka Dan Velek juga akan melaporkannya ke Jacob. Karena ini semua menyangkut hidup Eli, dan Dan Velek meninggalkan Eli begitu saja. Setelah malam hari, terlihat Nadia menunggu Eli pulang. Saat pulang, Eli membawa bunga, tapi reaksi Nadia tidak senang. Karena menurut dia, jika suami pulang membawa bunga, berarti dia telah berselingkuh. Lalu Nadia bertanya, "Kenapa kau keluar dari Toserba dan lama tidak bekerja?" Setelah itu, Eli coba menjelaskan ke Nadia bahwa Eli bekerja di bagian pembelian Kementerian Pertahanan. Dan juga Eli menjelaskan bahwa dia bisa bepergian ke seluruh dunia untuk membeli perlengkapan, perabotan, bahkan senjata untuk Israel. Lalu Nadia bertanya, apakah itu berbahaya? Kemudian Eli menjawab, tidak, karena ini adalah kesempatan untuk memberikan kehidupan yang Nadia impikan. Dan bekerja di pemerintahan mempunyai banyak potensi. Setelah itu, Nadia mendukung sepenuhnya. Lalu frame berpindah pada tanggal 3 Januari 1961. Eli telah sampai di stasiun Zurich di Swiss. Lalu dia turun dari kereta dan membeli koran. Tapi koran itu tidak dibaca, melainkan sebagai kode untuk agen lain yang akan menjemput Eli. Dengan gestur yang sama, Eli mengikuti orang itu untuk menaiki mobil. Lalu perjalanan dilanjutkan ke safe house Mossad.
Tidak lama kemudian Eli mengganti bajunya. Saat membuka sepatu, ternyata ada surat dari istrinya yang berkomentar tentang kumis Eli. Lalu agen yang menemani Eli meminta surat itu untuk disimpan. Setelah menggunakan setelan jas, Eli mulai mengganti namanya bernama Kemal Amin Tabet. Nama diambil dari nama ayahnya Amin Tabet dan nama ibunya adalah Said Ibrahim. Lalu frame berganti, Kemal turun dari pesawat di Buenos Aires. Di sini Kemal menyamar sebagai pembisnis yang memiliki pabrik tekstil terbesar di Jalan Legacy Street nomor 74. Ayahnya sudah meninggal dan Kemal sebagai pengganti ayahnya untuk mengambil alih bisnis. Dan pabrik tekstil itu merupakan pabrik terbesar di Amerika Selatan dan ibunya juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Episode kedua yang berjudul Apa Kabar Buenos Aires? Film dimulai pada tanggal 6 Januari 1961 di Buenos Aires. Terlihat Kemal yang bermain judi dengan salah satu pemilik koran, Al-Ahram Al-Arabi. Lalu Kemal mengomentari tentang prediksi tim Argentina yang akan menang dengan mudah. Dan Kemal mengungkapkan bahwa itu bukan koran, hanya tisu toilet. Lalu orang di sekitar mereka menatap seolah-olah akan terjadi keributan. Tapi pemilik koran itu mengungkapkan kalau Kemal adalah pembeli iklan terbesar di korannya. Lalu semua orang tertawa dan Kemal memberikan teh kepada pria itu. Lalu Kemal meninggalkan pub. Setelah keluar, Kemal berjalan mengikuti seorang wanita yang mirip dengan istrinya. Lalu terlihat Nadia yang sedang hamil menaiki tangga dan membawa buah-buahan. Ternyata plastik pembawa buah itu robek, membuat buahnya jatuh. Pada saat itu Nadia bertemu dengan Dan Velek. Mereka berdua berjalan menuju rumah Nadia. Lalu Dan Velek menceritakan kalau Eli sedang bekerja di pemerintahan untuk bagian pembelian ke seluruh dunia. Lalu Dan Velek memberikan kartu namanya. Jika Nadia butuh sesuatu tinggal telepon dia. Lalu frame berganti saat Kemal menulis surat untuk istrinya. Setelah itu ada telepon dari agen Yulia. Lalu Kemal memeriksa sekitar dan memberikan kode agar Yulia bisa masuk ke apartemennya. Lalu Yulia memberikan undangan yang akan dihadiri oleh para petinggi militer. Saat itu, Yulia melihat meja kerja Kemal yang penuh dengan surat. Yulia bertanya, siapa itu Nadia? Karena Kemal saat menyamar dia belum punya istri, jadi semua bukti harus dihapuskan. Setelah itu, Yulia meminta agar semua surat-surat itu dibakar, karena ini bukan permainan game. Lalu Yulia akan melaporkan ini ke kantor agen Mozart. Lalu frame berganti keesokan harinya, saat ada pesta di kedutaan besar Suriah di Buenos Aires. Saat itu, Kemal mencoba membaur dengan yang lain. Lalu Kemal mencoba mendekati Jenderal Amin Al-Hafez. Setelah itu, mereka minum berdua. Karena tahu Kemal belum menikah, Zainab, istri Jenderal Amin Al-Hafez, mencoba menggoda Kemal. Akhirnya, Jenderal dan Kemal mencoba cerutu di ruang kerja Jenderal. Lalu Kemal mencoba melihat data di meja kerja. Karena Jenderal tidak percaya dengan Kemal, akhirnya Kemal diinterogasi dengan bertanya tentang backgroundnya. Sampai Jenderal mencatat soal kuburan ibu Kemal. Sempat terjadi ketegangan antara mereka berdua. Hingga Jenderal mencatat alamat pemakaman orang tua Kemal dan menyuruh ajudannya untuk mengecek itu. Lalu mereka berbincang-bincang di luar. Saat ada celah Kemal sedang sendirian, dia mencoba menaiki ruang kerja Jenderal untuk membaca dokumen yang Jenderal sembunyikan. Setelah membobol laci dan membaca dokumen, tiba-tiba Swidani kembali ke ruang kerjanya. Untung saat itu Kemal masih sempat bersembunyi. Tidak berserang lama, salah satu ajudan menelepon Swidani bahwa pemakaman itu memang benar. Lalu Swidani mencoba mengecek nomor telepon usaha Kemal. Ternyata itu juga benar. Akhirnya Swidani keluar ruangan. Lalu Kemal juga keluar ruangan dan kembali ke tempat pesta. Lalu Kemal mencuri kamera dari jurnalis dan meninggalkan tempat itu. Karena terlihat oleh ajudan jenderal, lalu dia mengikuti Kemal. Tapi dia tidak tahu. Selanjutnya Kemal dan Yulia bertemu di kafe lapas. Saat naik tram, Kemal pun belum sadar kalau dia sedang diikuti oleh ajudan jenderal.
sampai Yulia dan Kemal bertukar data. Saat itu, ajudan jenderal ketahuan. Mulailah terjadi pengejaran. Sempat tidak terkejar, tapi Kemal tahu kalau ajudan sedang memasuki komplek apartemen. Yulia dan Kemal bekerja sama untuk mencari ajudan itu. Karena jika sampai bocor, nyawa Kemal bisa terancam. Saat menaiki beberapa lantai, barulah ajudan terlihat dan Kemal tetap mengejarnya. Lalu mulailah terjadi baku hantam antara ajudan Kemal dan Yulia. Lalu Yulia mendorong ajudan itu hingga terjatuh dan menyuruh Kemal untuk pergi. Lalu frame berganti dan Velek memasuki kantor Jacob. Lalu dan Velek menyatakan kalau ini semua adalah kesalahan. Tapi Jacob meyakinkan kalau perkembangan Kemal baik-baik saja. Tapi dan Velek meminta agar Jacob mengakhiri ini semua dan mencari agen baru. Lalu frame berganti ke Kemal yang sedang terluka. Selang beberapa menit kemudian, ada telepon dari Yulia dan mengungkapkan karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi, Kemal diminta untuk tetap stay di apartemen. Tapi Kemal keras kepala. Ia ingin berangkat ke kedutaan besar Suriah sambil membawa hadiah untuk jenderal untuk meminta surat rekomendasi agar Kemal bisa pergi ke Damaskus. Setelah itu, jenderal membuatkan surat itu. Lalu frame berpindah ke Nadia yang terlihat akan melahirkan karena air ketubannya sudah pecah. Untung ada tetangga apartemennya yang mengetahui itu dan membawa Nadia ke rumah sakit. Setelah beberapa hari kemudian, frame berganti ke Mozart Safe House. Terlihat Kemal yang akan mengganti bajunya dan diberikan hadiah oleh temannya. Ternyata setelah beberapa bulan Kemal baru diberitahu kalau Nadia sudah melahirkan. Lalu Kemal kembali ke Israel untuk melihat bayinya. Setelah itu dan Velek dan Kemal berbicara. Kemal tidak ingin kembali lagi menyamar, tapi dan Velek mencoba meyakinkan Kemal. Karena sepak terjang Kemal kemarin membuat kantor Mozart mempunyai banyak informasi dan juga naluri penyamaran Kemal yang sangat bagus. Setelah pulang dari pertemuan itu, Kemal kembali ke rumah. Dan bersambung lagi kawan. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini menghibur Anda. Dan see you, stay tune. Terima kasih.